Halo bre, kembali lagi bersama saya Alfian yang pastinya di Kude Tech ataupun Kude Channel. Dan di video kali ini kita kedatangan sebuah produk TWS atau True Wireless Stereo dari brand Gamen Indonesia. Ya, kalau kalian tahu sendiri, kita pernah nge-review produk-produk gear gaming dari Gamen Indonesia, yang mana Gamen Indonesia ini terkenal dengan produknya yang ramah kantong para pelajar, bre. Karena memang harganya terjangkau lah, bisa dibilang. Maksudnya masih bisa kita beli gitu loh dengan harga yang terjangkau itu. Dan ini adalah sebuah TWS terbaru dari Gamen Indonesia yang dinamai Gamen Sirens. Udah kayak nidu. Itu mah sirine ya kan yang ada di mobil polisi. Ini adalah sebuah TWS dari Gamen terbaru yang mana menurut saya ini cukup menarik untuk dibahas karena memang dari segi harga yang tadi udah saya bilang, harganya itu bener-bener terjangkau banget, Pak. 200 ribuan aja kita udah bisa mendapatkan sebuah earphone wireless atau TWS sebutannya, yang mana ini TWS bisa buat main game gitu kan. Ya namanya produk Gamen Indonesia ya kan, gear gaming, pastikan ciri khasnya gamer punya, bre. Yang kalian pasti tanya, oh ya pertama kali, delay nggak bang? Fitur dari Gamen Sirens ini adalah low latency up to 40 millisecond. Apakah klaim dari Gamen Indonesia ini adalah benar? Ya kan? Latensinya turun hingga 40 millisecond. Kita coba aja kali ya dan kita review, bre. Oke, nggak usah lama-lama, langsung aja kita ulas atau kita review TWS dari Gamen, yaitu Gamen Sirens. Let's go. Hadir dengan kemasan yang didominasi warna merah PDI yang emang jadi ciri khas dari brand Gamen ini, bre. Tampak depannya terdapat foto sepasang earbud, sedangkan di belakang terdapat tampilan earbud dengan case-nya, lengkap dengan fitur-fitur andalannya ini. Di paket penjualan terdapat partisi plastik yang memuat case lengkap dengan earbuds-nya. Lalu di bawahnya ada dua pasang eartips cadangan yang peletakannya cukup apik dengan partisi terpisah, bre. Di baliknya kita akan menemukan kabel sepanjang 40 cm dengan interface USB Type A to USB Type-C. Dan terakhir, kita dapat manual book beserta kartu garansinya. Untuk garansi dari Gamen Sirens sendiri 1 tahun ya, bre. Lumayan nih. Lanjut kita bahas terlebih dahulu untuk case-nya, bre. Mulai dari build quality-nya. Pakai material full plastik yang kualitasnya cukup solid sih, bre. Finishing dari potongan plastiknya juga rapi. Nggak ada bagian yang terasa runcing gitu. Kalau buat desainnya tampil simple dengan keseluruhan bodinya berwarna hitam doff yang permukaannya cukup licin. Di bagian covernya terdapat emboss dari logo Gamen. Di bagian depan case ada 4 titik LED indikator, sedangkan di bagian belakang ada port Type-C untuk urusan isi daya. Saya menemukan hal unik pada bagian bawah case ini, bre. Terdapat bagian yang bisa di-slide yang bisa kita pakai jadi holder HP ala-ala gitu. Gokil sih ini, nilai plus dah. Bakal lebih chill kalau lagi nonton film atau nonton konser online di atas kasur. Sekarang kita buka case-nya. Buka tutupnya pakai magnet ya, bre. Jadi nempelnya kuat, gak khawatir kebuka-buka kalau lagi dikantongin. Di dalamnya, kita bakal nemuin sepasang earbuds pada charging dock-nya masing-masing. Untuk earbuds-nya punya build quality serupa dengan case-nya. Dari plastik yang berkualitas baik, punya desain yang ergonomis dan nyaman digunakan. Tampilannya sendiri cukup simple dengan finishing hitam doff di keseluruhan earbuds-nya. Tapi untuk batang dari earbuds-nya punya tampilan yang cukup agresif dengan potongan garis yang tegas untuk menjaga identitas gamingnya, bre. Karena tagline dari Gamen sendiri adalah Born for Winner. Oh iya, di sini juga tetap ada emboss dari logo Gamen. Di atasnya ada tombol sentuh multifungsi, lalu di bawah logonya ada LED indikator. Turun ke bawah lagi ada lubang mikrofon yang emang sangat kecil, agak susah terlihat di kamera ya. Untuk eartips-nya pakai bahan karet yang cukup tipis, jadi nggak terlalu kaku dan nggak terlalu neken pas kita pakein ke lubang telinga kita. Unit driver speakernya punya diameter 8 mm buat dapetin suara HD, bre. Buat konektivitasnya pakai Bluetooth versi 5 yang hemat daya. Walau pakai Bluetooth, latensinya bisa ditekan up to 40 millisecond aja dengan mengaktifkan mode gaming dengan cara klik 3 kali pada earbud sebelah kanan sampai terdengar bunyi beep 2 kali, yang berarti mode gaming telah aktif. Untuk jangkauan area Bluetooth-nya sekitar 10 meteran ya, normal lah. Soal baterainya, pada masing-masing unit earbuds berkapasitas 50 mAh, sedangkan untuk case-nya berkapasitas 500 mAh. Dan diklaim punya playback time up to 30 jam. Gokil, puas banget dah. Kalau buat lama pengisian earbuds-nya sih butuh waktu 2 jam. Tapi kalau buat pengisian case-nya butuh waktu 3 jam aja karena udah pakai kabel USB Type-C.
Untuk cara pakai TWS Game Sirens ini cukup mudah kok bre. Kalau udah dikeluarin dari case-nya, udah otomatis nyala tuh. Tapi kalau misal salah satu masih belum nyala, tinggal tekan dan tahan tombol multifungsi selama 2 detik sampai LED indikator di earbuds-nya berkedip hijau 3 kali. Kalau buat matiin sih, tinggal letak lagi di dalam case-nya. Tapi kalau mau matiin manual, tekan dan tahan tombol multifungsi selama 8 detik sampai LED merah berkedip 1 kali. Buat pairingnya juga gampang. Kalau belum pernah connect ke device manapun, tinggal aktifin Bluetooth di device kita. Terus scan, cari perangkat yang namanya Game Sirens, tinggal pairing dah. Tinggal gaskeun. Tombol multifungsinya juga berguna buat hal lain seperti play or pause musik dengan cara tekan 2 kali di tombol multifungsinya. Buat next song, tekan dan tahan selama 2 detik earbuds kanan. Buat preview song, tekan dan tahan selama 2 detik earbuds sebelah kiri. Sayangnya buat set volume masih harus pakai HP kita sendiri bre. Selain buat musik, tombolnya juga bisa dipakai buat nerima telepon dengan tap 2 kali tombol multifungsinya. Lalu buat nutup telepon, tekan dan tahan selama 2 detik tombol multifungsinya. Dan buat perintah suara seperti Google Assistant dan Siri, tekan 3 kali earbuds sebelah kiri. Oke bre, sekarang kita akan tes untuk perekaman menggunakan mikrofon bawaan TWS Game Sirens ini gimana sih? Yang kalian dengarkan sekarang adalah kualitas perekaman menggunakan mikrofon Game Sirens ya. Ya kira-kira ini dia untuk kualitas mikrofon menggunakan TWS Game Sirens. Gimana menurut kalian? Oke bre, itu dia ulasan atau review singkat dari saya mengenai TWS terbaru dari Game Indonesia, yaitu Game Sirens. Dan sekarang saya akan kasih tahu mengenai poin-poin penting sebelum kalian membeli, memilih, atau meminang TWS Game Sirens ini bre. Poin pertama mengenai fitur yang unik yang saya suka dari Game Sirens ini, yaitu adanya sebuah phone holder di bawah case-nya si Game Sirens ini, yang menurut saya sangat menarik dan sangat bermanfaat. Ini phone holder emang kelihatannya aneh, tapi sebenarnya fungsinya ini bener-bener bagus banget. Daripada kita beli phone holder lagi yang harganya 50.000, di case-nya Game Sirens ini gratis. Jadi kalau misalkan kalian mau nonton video, mau nonton film pakai TWS Game Sirens ini, kalian nggak perlu lagi pakai phone holder lainnya, karena di bagian case-nya ada phone holdernya. Poin yang kedua mengenai interface-nya bre, karena menurut saya ini penting banget ya. Jarang banget ya TWS di harga 200 ribuan interface-nya pakai USB Type-C. Untuk Game Sirens ini udah pakai interface USB Type-C, yang mana ini bikin pengisian dayanya jadi lebih cepat dibandingkan dengan micro USB biasa bre. Itu menarik banget. Poin yang ketiga mengenai latency-nya. Pasti pertanyaan yang di benak kalian akan ditanyakan ke saya adalah, Bang, TWS-nya delay nggak? Bang, ada delay-nya nggak TWS-nya? Oke, di sini saya bantu jawab sekalian untuk pengetesan gamenya gitu kan, dipakai buat main game gimana nih Game Sirens. Pertama, kalian perlu tahu bahwasanya TWS itu ada delay-nya, karena yang namanya wireless itu pasti ada delay-nya bre. Nah, standarnya latency pada TWS atau pada produk headset wireless itu standarnya sekitar 200 millisecond ke atas ya. Klaim dari Game ini untuk Game Sirens sendiri, dia bisa di-reduce atau bisa diturunkan untuk latensinya up to 40 millisecond. 40 millisecond dalam sebuah TWS wireless itu bener-bener angka yang amat sangat rendah sekali. Tapi menurut saya itu terlalu berlebihan lah. Jadi ya saya tes pakai aplikasi audio tester. Ternyata setelah saya tes dan saya aktifkan mode gamingnya dengan cara ketuk 3 kali di bagian kanan TWS Game Sirens ini, ternyata untuk latensinya turun hingga ya sekitar 80 sampai 100 ya. Ya paling rendah sekitar 80 millisecond. Nggak sampai 40 millisecond. 40 millisecond itu rendah banget bre menurut saya bre. Sebenarnya kalau misalkan kita terlalu fokus sama gamenya, delaynya itu nggak berasa banget bre. Contohnya setelah saya pakai Game Sirens ini, TWS dari Game, buat main game COD Mobile, sebenarnya delaynya nggak berasa sama sekali. Karena memang kita fokus ke gamenya. Maksudnya kayak misalkan langkah kaki, suara tembakan, suara peluru keluar, itu nggak berasa delaynya sama sekali bre. Kalau kita aktifin mode gamingnya. Kalau misalkan kita nggak aktifin mode gamingnya ya tetap lah bre, latensinya tetap tinggi dan berasa banget delaynya. Sekarang kita ngomongin soal sound quality dari TWS Game Sirens ini. Game sendiri kan adalah sebuah produk gear gaming yang artinya fokusnya lebih ke gaming bre. Yang artinya ini buat dengerin musik pasti ada kekurangan dong, karena dia fokusnya ke gaming. Pertama, di sebuah audio artikulasi itu harus jelas bre, itu udah pasti. Untuk artikulasi dari Game Sirens ini udah cukup jelas lah menurut saya. Treble atau high-nya rada tinggi nih.
Kalau volume tinggi di atas 90% rada kurang nyaman dipakai lama-lama karena treble-nya sedikit nusuk di telinga. Tapi kalau misalkan kalian dengerin di volume 80% ke bawah, masih enak kok didengar, nggak terlalu nusuk. Dan untuk bassnya sendiri gimana? Untuk bassnya sendiri menurut saya cukup aja ya, cukup aja. Low-nya dapet tapi ketutup sama high-nya tadi yang rada tinggi. Bassnya juga rada boomy, buat lagu jeduk-jeduk kurang dapet sensasi bassnya bre. Beda lagi kalau buat denger lagu bergenre vokal, artikulasi vokalnya jelas banget, instrumennya juga selaras, nggak nyampur dan nggak ketutup sama vokalnya. Cuma tetap ya, treble-nya itu rada tinggi, bikin suara yang ada itu lebih ditekan banget dan lebih jelas banget gitu loh bre. Ya kira-kira itu dia untuk kualitas audio dari TWS Gemen Sirens ini. Dan terakhir ini kita ngomongin soal harga ya. Dari tadi saya ngebacot, emang harga berapa sih? Ngomongnya sih 200.000, padahal mahal. Enggak bre, asli ya. Sebenarnya harga aslinya adalah 455.000 dan sekarang lagi diskon menjadi 237.900 rupiah. Ya tetap 200 ribuan kan. Jadi menurut saya ini adalah sebuah TWS gaming yang sangat amat terjangkau menurut saya di harga 200.000 dengan kualitas yang cukup bagus, apalagi ada fitur low latency up to 40 millisecond. Dan saya mau kasih tahu kalian belinya di Shopee official store-nya Gemen Indonesia, karena memang di official store-nya Gemen Indonesia di Shopee itu lagi ada promo ya. Dan ada promo lainnya bre, kalau misalkan kalian beli produk mouse gaming di Gemen Indonesia, kalian bakal dikasih free atau dikasih bonus, yaitu sebuah mousepad gaming dari Gemen Indonesia. Dan untuk periodenya dari tanggal 20 September sampai 3 Oktober 2021. Jadi kalian jangan lupa untuk beli produknya Gemen di official store Shopee Gemen Indonesia ya bre ya, karena banyak banget promo-promonya. Dan kira-kira itu dia review dari saya mengenai TWS Gemen Sirens. Menurut kalian gimana? Coba tulis di kolom komentar kali ya. Like video ini kalau kalian suka, dislike kalau nggak suka, tapi jangan di dislike, dan jangan lupa untuk tekan tombol subscribe yang warna merah kalau misalkan kalian belum subscribe channel ini. Saya Alfian selaku host di channel ini mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa di lain video. Bye-bye.